Tuhan itu kok marahnya itu atau merasa jengkel gitu ya kalau anak-anaknya ditebus oleh karya Yesus yang sempurna tuh kok menerimanya salah atau menerimanya sedikit, bahkan sedikit aja Tuhan jengkel sebenarnya. Kenapa sih imannya cuma segitu? Ya kira-kira gitu ya. Kalau Tuhan katakan Tuhan harus takut, ya artinya kepada jemaat atau gereja, kamu tuh harus takut kalau nggak masuk tanah perjanjian atau God's rest, tempat perhentian. Tuhan itu nggak mau apa yang Tuhan itu sudah bayar, kok kita nggak nikmati gitu, kita nggak alami, sehingga target atau tujuan Tuhan tuh nggak tercapai. Apa Pak target tujuan Tuhan? Saudara dan saya itu menerima kesuksesan, menerima keutuhan, menerima kemenangan tanpa susah payah. Saudara dan saya itu reign in life, berkuasa dalam hidup tanpa susah payah. Itu tujuan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di Galatia, saudara dengar dulu ya. Ini perkataan yang keras. Tetapi kepada siapa? Bukan kepada gereja yang dibawa kasih karunia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh atau foolish atau stupid, tolol. Ya bahasanya lebih keras dari bodoh ini. Siapakah yang mempesona kamu? Siapa yang menyihir kamu? Bahasa Inggrisnya kata bewitch. Ya, menyihir. Orang yang dari bawah kasih karunia. Karena berita Paulus hanya kasih karunia kan? Kasih karunia radikal. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia. Yesus dan karyanya yang sempurna. Datang orang-orang Yudaisme, ya, orang-orang Kristen Yudaisme dari jemaat Yerusalem, dari Israel, menyampaikan percampuran hukum Taurat. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Seringkali ya kita mendengar kalimat-kalimat retoris atau pertanyaan-pertanyaan retoris. Udah jelas kan? Ya, maksudnya jawabannya sudah ada di dalam pertanyaannya. Itu menegaskan bahwa karya yang sempurna Yesus itu telah tergambar dengan jelas. Kan saya udah cerita dengan jelas kan? Saudara boleh mendengar khotbah-khotbah sebelumnya sudah begitu terang kan? Kok masih mau lagi ditipu atau dikadalin atau didustai? Kontroversi iblis, konspirasi jahat iblis. 2. Hanya inilah yang aku ketahui daripada kamu. Ayo jawab, katanya Pak Rasul Paulus ya. Pertanyaan retoris lagi. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Kamu menerima roh kudus. Nah disinilah jelas ya, roh kudus itu di pihak kasih karunia, bukan pihak hukum Taurat. Ya, menerima hukum roh itu karena percaya melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu melakukan, do. Kalau kasih karunia itu dan, selesai, lakukan, selesai. Nah, kamu ini menerima Roh Kudus atau karunia Roh Kudus itu berkarya atau Roh Kudus itu aktif hidup di dalam kamu itu karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Dalam bahasanya kata atau by the hearing of faith. Sekali lagi ya, hukum Taurat tidak ada iman. Kasih karunia itu iman. Apa itu Pak? Tangan yang terbuka menerima. Menerima suplai Tuhan. Amin. Sama-sama katakan menerima suplai Tuhan. Yesus. Amin. Ya. Dan 3 bagian A, apakah kamu sebodoh itu? Apakah kamu setolol itu? Sampai nggak habis pikir Rasul Paulus. Kenapa tolol-tolol amat? Tuhan Yesus kan tergantung di kasih itu kan udah jelas. Kan semua juga udah jelas, dibayar lunas. Kan sudah jelas banget bahwa sudah dilunasi semua, sudah ditanggung semua tuh dosa. Sudah ditanggung semua tuh penyakit, sudah ditanggung semua tuh penghukuman, kutuk, murka, sudah ditimpakan semua pada Yesus. Kok kamu masih mau melakukan lagi atau mengharapkan lagi kebenaran dari hukum Taurat? Kamu kurang benar, kalau kamu disunat kamu baru benar.
Kamu belum selamat, kalau kamu disunat kamu baru selamat. Seolah-olah dari orang-orang Judaisme itu berkata gitu. Ini doktrin yang salah, Injil yang sesat ini. Ya, sehingga Rasul Paulus sampai jengkel, saking jengkelnya, Galatia 3 ayat 13 katakan gini. Kenapa ya nggak suruh kamu tuh sekalian aja suruh kebiri aja, potong aja semua itu. Saking kerasnya, saking jengkelnya Roh Kudus. Nah inilah makanya saya katakan di bab inilah kita mesti jelas, clear. Bahwa Tuhan suka kepada Daud, Tuhan suka bahwa Daud itu akan mengembalikan Yesus dan karyanya, kasih karunia, tapi Tuhan nek atau membenci percampuran. Karena percampuran itu membuat kasih karunia menjadi netral, hukum Taurat menjadi netral. Membuat keduanya itu tidak berfungsi seperti apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi reaksi keras ini kalau menurut banyak orang ya harusnya diberikan kepada jemaat Korintus dong. Ya, tetapi kita akan mendengar dari reaksi keras ini, kita melihat ya bahwa ajaran yang salah jauh lebih buruk dibandingkan perilaku yang salah.